Di antara sebab Sidin mengarang kitab Amal Ma'rifat itu karena Sidin banyak menemukan di masyarakat ini lah macam-macam. Itu diantaranya ya jadi Sidin ada memadakan roh itu kadim, memadakan Nur Muhammad itu kadim adalah, nah itu diantaranya yang mendorong Sidin mengarang kitab-kitab itu. Sidin ingin menyatakan bahwa yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Yang menjadi alasan kenapa ada pemahaman itu yang mengatakan masih itu Quran tuh. Iya itu, inya lah kemungkinan besarnya ini membaca di kitab Durun Nafis. Jadi di Durun Nafis itu ada pembahasan tentang martabat 7. Nah, martabat 7 itu ada martabat ahadiyah, ada martabat wahdah, ada martabat wahidiyah. Nah, kemudian martabat alam arwah, martabat alam amsal, martabat alam ajisam, martabat insan. Nah, 17. Jadi dikatakan dalam kitab Durun Nafis itu bahwa 3 martabat pertama, jadi ahadiyah, wahdah, wahidiyah itu martabat qadim. Nah, adapun 4 sisanya kan 4 adalah alam arwah, alam amsal, alam ajisam, alam insan. Nah, itu martabat baru. Nah, lalu dikatakan bahwa Nur Muhammad itu andaknya di martabat kedua, martabat wahdah. Nah, sehingga ini menyimpulkan kalau 1 sampai 3 qadim berarti Nur Muhammad itu martabat kedua masuk yang qadim. Nah ini yaitu mungkin membaca itu aja kalau dia pernah belajar atau belajar aja cuma gurunya pemahaman itu aja sampai di situ aja. Nah, padahal ini dibahaslah di kitab-kitab lain ya, seperti misalnya di kitab Siyarus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Palembang ya. Memang Nur Muhammad tuh andaknya di martabat kedua, cuma Nur Muhammad itu belum diciptakan kala itu, cuma andaknya itu fi ilmillah, pada ilmu Allah, dalam ilmu Allah. Nah, kalau dalam ilmu itu, dalam iradat sudah ada lah. Kalau ibarat manusia itu baru rencana hendak menciptakannya itu kan, memang di situ karena martabat wahdah itu martabat sifat, di situ ilmu, di situ iradat, kudrat iradat itu kan hendaknya di martabat kedua. Kalau martabat ahadiyah itu zatun mahdun, itu zat semata, tidak membicarakan tentang sifat. Nah, martabat kedua bicara tentang sifat, zat yang disertai dengan sifat. Kalau martabat ketiga, martabat wahidiyah ini itu zat, sifat, dan asma yang dibicarakan, itu sudah ada nama. Nah, jadi di sifat ini kan Allah tuh punya sifat ilmu, punya sifat iradat. Jadi ilmu tuh Allah Ta'ala itu sudah tahu bahwa yang namanya Nur Muhammad ini nanti akan diciptakannya. Nah, ya ibarat manusia itu sudah direncanakan. Cuma jangan padahal Tuhan berencana, bang adalah. Nah, cuma belum lagi di apa? Karena zahirnya Nur Muhammad diciptakan dengan kudrat Allah Ta'ala. Kudrat itu dengan ta'aluk. Nah, ini ada bicara tentang ta'aluk. Ta'aluk tanjizi hadis. Jadi kalau di ilmu, ya kan, di iradat itu ta'aluk suluhi kadim baru lah. Dan ta'aluk tanjizi kadim. Nah, kedua-duanya kadim, cuma barangnya belum diciptakan. Kayak kita juga bisa aja berencana pulang rumah 5 tahun akan datang, hitung gaji dulu kan, gaji sekian, kalau menabung sebulan sekian, hitung rumah misalnya 300 juta, nah berapa tahun kira-kira hanya kawa itu. Nah, rencana itu sudah ada kan 3 tahun berikutnya, tapi rumahnya ya belum ada. Nah, enggak itulah. Sebenarnya Nur Muhammad dikatakan di martabat kedua itu martabat ya kayak ibarat manusia perencanaan masih dalam ilmu Allah, tapi belum zahir. Zahirnya di martabat keempat alam arwah, itu baru zahir Nur Muhammad. Nah, sehingganya itu tadi gara-gara membaca seorang atau karena
Cuma itu aja dibaca, kada ada kitab-kitab lain penjelas tentang itu lah. Nah, tahu kan ada guru juga ini mah ya gurunya orang lagi aja pemahaman lah itu ya. Lalu nah padahal nih bahkan dari ulun mendengar langsung lah dengan telinga itu guru sekumpul keras masalah ini. Nah sampai Sidin mengatakan, siapa aja Sidin mengatakan Nur Muhammad Kadim bersyahadat lagi bahasa. Nah itu artinya itu kan, karena memang nih min asbabir riddah lah, penyebab orang menjadi murtad itu diantaranya yaitu mengatakan, meyakini bahwa ada sesuatu yang lain daripada Allah yang qadim. Nah, makanya hati-hati benar lah masalah Nur Muhammad ini. Jadi kalau kitab-kitab yang mu'tabar tentang Nur Muhammad itu, ini mu'tabar itu kitab yang bisa diperpegangi gitu kan. Cuma ini belum temukan itu ada beberapa kitab bahasa Arab yang dikarang oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi ini kan. Nah itu ada kitab namanya Tanbihatun ala Uluwi Hakikatil Muhammadiyah, dan di situ pun tidak ada menyatakan kadim itu ada lah. Nah ini cuma kitab ini tahu aja ini lah, dulu ulun mendapatkan kitab itu cuma fotokopian aja lah dari guru-guru itu. Ada orang berjual lagi di toko-toko itu. Nah yang kedua ada kitab Syajaratul Aqwan. Nah, kitabnya itu karangan Ibnu Arabi juga. Jadi di kitab-kitab itu atau ada kitab karangan Imam Al-Ghazali, cuma ada khusus membahas masalah itu, adalah Zaidin menyentil tentang masalah itu lah, dan di situ pun tidak ada menyatakan bahwa Nur Muhammad itu qadim, tidak ada. Kebanyakan ini belajar kitab nukilan-nukilannya itu kada tahu asal usulnya dari mana kitabnya itu. Bahkan kadang-kadang kitab nukilannya itu pengarangnya pun gak ada di situ ditulis lah siapa pengarangnya. Banyak penulun di rumah itu lah kitab mengakai itu orang ngunjuki. Sepalih itu minta periksakan, jujur kadanya sepalih itu ya, membari itu aja. Nah sehingga sebagian orang ada menyatakan kitab Durrun Nafis itu lah salah, bahari ada perdebatan. Itu di hulu sungai aja lah, itu akan ada 70 kesalahan dalam kitab Durrun Nafis. Ya sebenarnya salah itu bisa aja dipadahalkan salah kalau sepintas gitu lah, tetapi kalau orang memahami artinya wawasannya itu banyak membaca di kitab-kitab lain selain itu, tidak ada masalah sebenarnya kitab Durrun Nafis itu lah. Nah cuma tangganya belajar Durrun Nafis itu yang pertama ya belajar sifat 20 dulu kan. Habis sifat 20 itu boleh itu amal ma'rifat yang dikarang oleh Syekh Rahmat Siddiq Sapat itu lah. Nah habis amal ma'rifat itu hanya Durrun Nafis itu kalau kitab Melayunya. Nah kalau kitab Arab itu ya belajar kitab hikam semua syarahnya yang ada kan? Dipelajari bukan satu syarah aja, jadi syarah hikamnya itu ada beberapa sampai syarah hikam yang tertinggi itu Iqadul Himam namanya. Nah itu harus dipelajari.
Nah di atas Durun Nafis secara hikamnya itulah ini ada kitab yang ini sebenarnya dilarang lah di Madhapura pun dilarang karena ya mungkin kebanyakan orang tidak akan sanggup mencerna isi kitab itu lah. Nah ini ada Al-Futuhatul Makkiyah namanya yang dikarang oleh Ibnul Arabi. Nah padahal sebenarnya kalau orang belajar tangganya itu tadi seperti itu tidak ada masalah lah, kita Futuhatul Makkiyah itu tidak masalah. Nah tetapi ya tadi kalau meluncat langsung ke situ, nah ini bisa bermasalah. Nah, ulun pernah membaca kitab itu cuma ada kesemuaan dibaca itu kan karena ulun kada bisi juga kitab itu pernah membaca di perpustakaan ada. Sebenarnya ya sejauh nang ulun baca itu tidak masalah lah. Nah cuma itu dia asal tangganya itu seperti itu artinya yang di bawah ini pelajaran yang di bawah ini sudah kita pahami nah itu tinggal meningkatkannya aja lagi. Ya sebenarnya tauhid ini sama aja lah pelajaran tauhid ke pelajaran apa. Nah pelajaran dasar itu tidak akan berbeda dengan pelajaran yang puncaknya. Nah cuma ada tambahan kayak itu aja. Kada mau bertentangan. Sama kayak orang belajar matematika aja 1 tambah 1 sama dengan 2 tuh sampai ke S berapa aja tingkatan apa tatap ya 1 tambah 1 sama dengan 2 itu lah. Itu udah mau berapa tauhid kayak itu juga sifat 20 sebagai dasar Allah sifat wujud idam baka mukhalafatul lil hawadis seterusnya itu sama aja sampai pelajaran tauhid tingkat apa aja cuma penjelasannya aja lah yang ada tambahannya. Nah ini ketika kita belajar mukhalafatuhu lil hawadis ini sifat yang keempat kan Allah tuh berbeda dengan makhluk. Lalu belajar tingkat tinggi karena ujung-ujungnya memaham aku ya Allah Allah yang nah ini berarti kan berbeda dengan pelajaran dasarnya. Ini sudah dipastikan itu salah. Iya puncaknya bujur aja puncaknya mah ya pemahamannya salah lah. Iya bawahnya dasar ngaran dasar itu kan nggak dasar tuh bang sudah lah itu kada boleh berbeda dengan yang dasar. Jadi bila ada pemahaman-pemahaman gini yang bertentangan dengan pelajaran dasar ini maka itu menunjukkan bahwa itu salah lah. Nah jadinya harus kada boleh bertentangan dengan dasar. Nah cuma ada penambahannya itu aja. Nah jadi termasuk pelajaran dasar ini ialah qidam. Itu cuma sifat Allah. Selain daripada Allah tidak ada yang bersifat qidam. Ini pelajaran dasar. Nah kenapa? Karena apabila ada yang lain pada Allah yang bersifat qidam, berarti Allah itu bukan satu tetapi lebih dari satu. Karena setiap yang bersifat qidam pasti jadi Tuhan. Nah kenapa? Karenanya bila qidam itu kan sudah ada dahulu, maka dia tidak perlu lawan orang lain untuk menciptakannya. Karena sudah ada. Nah beda kalau baharu itu kan kada ada. Maka dia membutuhkan orang yang menciptakannya. Nah itu kan bujur aja. Tapi kalau makhluk ini dikatakan qidam, berarti dia sudah ada dahulu dan tidak diciptakan oleh siapapun. Berarti ada makhluk yang kada diciptakan oleh Allah. Itu jadinya. Memang pemahamannya seperti itu. Nah maka setiap orang yang dikatakan qidam itu ya mesti Tuhan. Karena ada mau jadi makhluk. Karena arti makhluk itu diciptakan kan. Sementara nya punya sifat qidam berarti tidak diciptakan. Nah ini kadang-kadang itu takuni aja nang mengaras sifat qidam tuh takuni arti qidam tuh kan tapi paham gak adanya. Karena arti qidam itu ada seaslinya lah.
adanya itu bukan karena diciptakan oleh siapapun. Itu arti kadim itu. Kadim orangnya sifatnya kidam. Nah kalau Allah Ta'ala itu bersifat itu ya memang faktanya seperti itulah. Nah, tapi kalau selain daripada Allah dikatakan bersifat kidam, nah maka ini sudah menyalahi. Berarti sama artinya kita mengatakan bahwa ada sesuatu yang ada atau tercipta itulah tanpa diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan itu pada diterima oleh akal. Nah, adapun Allah Ta'ala ini ialah dia bersifat kidam, artinya ada sejak awal seaslinya, tidak pernah didahului tiada. Nah ini logikanya, akalnya, ya kita memang mesti menyatakan seperti itu. Setiap Tuhan harus seperti itu. Kenapa? Karena andai kata dahulunya nggak ada, kemudian hanyar ada, berarti baharu. Nah setiap baharu pasti diciptakan. Nah lalu kalau Allah dikatakan baharu, logikanya pertanyaannya siapa yang menciptakan Allah? Nah itulah. Nah siapa yang menciptakan Allah? Karena setiap yang baru pasti ada penciptanya. Nah pencipta Allah siapa? Nah andai kata ditakdirkan, nah si A yang menciptakan Allah, lalu si A itu siapa lagi yang menciptakannya? Si B siapa? Si C, seterusnya. Bila kadada ujungnya. Nah dalam istilah tauhid itu tasalsul ngarannya. Masalah nih berantai kadada ujungnya, lah memanjang kadada ujungnya, dan itu tidak diterima oleh akal. Nah atau misalnya terjadi apa ngarannya lingkaran adalah, nah misalnya Allah diciptakan oleh A diciptakan oleh B diciptakan oleh C diciptakan oleh D diciptakan oleh Allah, bebulik lagi. Nah dalam bahasa tauhid itu tuh daur ngarannya, dan daur ini sudah menjadi bahasa kita. Daur tuh kacau ya, nggak ada jelas ini ya, karena setiap yang menciptakan itu mesti lebih dulu dari yang diciptakan. Nah andai kata, nah andai itu kan lau dalam bahasa Arab, lau itu harful intifa lil wujud, itu huruf menyatakan ini tidak terjadi faktanya. Cuma ini andai-andai itu jadi kita pentakdiran aja. Nah andai kata Allah Ta'ala itu baharu tadi diciptakan oleh si A lebih tua berarti dari Allah kan lebih dulu. A diciptakan B lebih tua lagi dari A. B diciptakan C diciptakan D nya berbulik lagi diciptakan Allah. Kan terima akal lagi. Kenapa? Karena dia jauh lebih tua lah, maka diciptakan lagi oleh nang hanyar. Nah ini daur, kemungkinan itu terjadi antara dua itu pasti terjadi jikalau dikatakan Allah Ta'ala itu baharu. Nah untuk menghilangkan dua kemungkinan tasalsul atau daur itu tadi lah, nah maka sudah dipastikan bahwa Allah bersifat kidam. Nah itu kalau ditawar-tawar lagi itu dalil akal. Nah kalau dalil akalnya dalam Quran, dalilnya firman Allah Ta'ala huwal awwalu wal akhiru. Wal akhiru itu sambungannya aja. Wal awwalu sampai situ aja yang menjadi dalil apa? Dalil kidam. Wal akhiru itu dalil bakanya gitu lah. Nah cuman ini dipangga-pangga kali itu ayatnya. Wal awwalu wal akhiru. Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Nah jadi pendahuluannya Allah Ta'ala. Nah cuma berdahulu itu bukan berarti lebih tua itulah, tetapi memang maksud berdahulu itu memang adanya itu asli, nah tidak diawali dengan tiada. Nah beda tadi semua makhluk itu baharu, lelawanan kadim itu hadis. Nah baharu, nah meskipun gini paling pertama diciptakan seperti Nur Muhammad tadi, tapi dia tetap sebelumnya tidak ada, diciptakan baru ada. Ya, hadisnya ini banyak lah tentang Nur Muhammad itu. Ada yang membicarakan secara mutlak tidak menyebutkan waktu berapa tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang lain adalah.
Nah, innallaha khalaqa qabla al-asya' nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu itu yang pertama nur Nabi. Tapi di sini tidak disebutkan berapa tahun berdahulunya. Nah, ada riwayat ya kan yang menyebutkan disebutkan waktunya lah. Jadi Allah menciptakan Nur Muhammad itu 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Cuma 2000 tahun ini menurut penjelasan ulama bukan 2000 tahun hitungan dunia, tapi 2000 tahun hitungan akhirat. Nah, hitungan akhirat itu wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di dunia ini sama dengan 1000 tahun di akhirat. Nah, kan kalau 1000 tahun di akhirat lo berapa juta tahun kan di dunia gitu lah. Nah, cuma ada hadis-hadis yang menurut sebagian ulama hadis ini sahih masyhurah. Wabil hadis sahihatul masyhurah. Maka dalam maulid itu ada kan hadis itu Guru Saumpul Bahari pernah menambah rawinya itu ditambahi sidin as-sahihatul masyhurah. Itu di dalam maulid itu tidak ada kalimat itu, cuma sidin menambahi itu kan. Nah, karena dalam pendapat ulama-ulama ahli hakikat merangkap ahli hadis itulah bahwa hadis-hadisnya ini sahih. Nah, ini cuma masalahnya ini bermasalah lah lawan orang-orang Wahabi. Inya kada masuk di akalnya bahwa Nur Muhammad itu makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah, sehingga lah hadis-hadis yang membahas tentang itu dibuangnya. Itu hadis itu diambil dari Musnad Abdul Razak lah, hadis tentang Nur Muhammad ini. Nah, itu kalau sekarang pian nukar kitab lah Musnad Abdul Razak, cari hadis itu tidak ada. Itu sudah dibuangnya hadisnya. Nah, inilah kejahatan Wahabi inilah. Itu bukan cuma itu, terbukti sekarang lah bukan masalah Nur Muhammad saja, masalah-masalah yang kada sesuai dengan pendapat mereka. Nah, itu paling kada dirubahnya, kada dibuangnya. Nah, seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin inilah cetakan orang Bahari lawan Nang Wahin ini beda. Kalau orang Bahari itu ada bab ziarah babu ziarati kabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Wahabi tidak sependapat orang ziarah itu pada hakannya syirik lah, bahkan ulun dengan telinga sendiri mendengar pengajian di Madinah itu. Nah, jadi dia mengatakan lah wazwaru kabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'abadatil ausan fi zamanil jahiliyah. Jadi orang-orang ziarah ke makam Nabi itu tidak ada bedanya lawan para penyembah patung dan berhala di zaman jahiliyah. Jadi ini ulun suah sekali aja pernah sekitar seperempat jam duduk umpat pengajian itu soalnya itu sampai akannya panas telinga. Ya lagi lah. Nah, sehingga dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dalam cetakan-cetakan nang hanyar waya ini lah, itu babnya tidak ada lagi bab ziarati kabrin Nabi, tapi yang ada bab ziarati masjidin Nabi. Jadi bab menziarahi masjid Nabi, bukan kubur Nabi. Nah, sehingga dituduhnya lah orang-orang yang menisbahkan hadis itu pada Musnad Abdul Razak, lihatnya ada. Jadi justru orang-orang yang menyatakan itu dipadahakannya maulah-ulah yang sebenarnya tidak ada. Nah, tapi kalau orang-orang Bahari yang mengaji yang belum ada itu memang ada hadis itulah. Ada nang masih bisian cetakan-cetakan Bahari itu memang ada hadis itu. Nah, makanya ulun kalau
di Maktabah Syamilah itu, ini rusak pang laptop ini dulu itu membuka, urun jarang membuka hadis-hadis itu lah, karena pinanya bagiannya nang beulah itu. Nah jadi yang dibuka itu paling Al-Quran. Kalau Quran kan masih kawa kita mendeteksi apakah itu dikurangi, ditambah dan sebagainya lah. Nah kemudian ya kitab-kitab fikih. Nah kalau kitab fikih ini biasa masih masih asli gitu lah. Nah bisa mencek itu bisa juga lah di kitab fikih itu ada hukum kayak ini, dalilnya hadis ini. Padahal kan hadisnya ketika dibuka di kitab hadisnya tidak ada hadis itu. Nah inilah kecurigaan ini lah. Nah jadi dalilnya firman Allah Ta'ala wal awalu wal akhiru, artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Nah cuma dahulunya Allah Ta'ala itu bukan seperti ibarat orang anak itu paling tua itu kadalah. Nah terdahulunya Allah itu dalam artian dia ada seaslinya, tiada berpermulaan, tidak diawali tiada. Karena bilainya tiada sebelumnya, nah itu berarti ada permulaannya. Sejaknya ada itulah permulaannya. Nah setiap sesuatu itu tidak mungkin tidak diterima akal kalau ada dengan sendirinya, kalau sebelumnya kada ada. Nah kecuali kalau memang sifatnya itu sifat ada atau asli, itu baru diterima oleh akal. Nah maka patut bagi mukmin itu orang yang mengimani, mempercayai bahwa Allah bersifat qidam, mu'taqid itu artinya mengetikatkan, meyakini. Nah ini jadi bukti akan bahwa kita beriman, kita meyakini Allah Ta'ala bersifat qidam. Kenapa? Yang semestinya bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala, memberi yang bahasa Habib Usman ini adalah Sidin ini asli orang Arab sebenarnya. Dia hijrah ke Indonesia, diangkat menjadi mufti di Jakarta itu lah, kerajaan Banten Bahari kan itu. Nah lalu bahasa Sidin ini ya janggal lah bahasa Melayunya itu, jadi dimaklum aja karena asli orang Arab gitu. Ya cuma kalau wasan berdiam di itu kan di Jakarta itu ya bisa, cuma Mbah Anu bisa-bisa tetap janggal juga gitu kan. Nah jadi maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala. Nah kalau bahasa gitu tuh bersyukur kayak itu aja kan. Ada usah bertambah memberi itu. Cuma ini jangan dicoret lah, karena ini bahasa asli dari Sidin gitu kan. Cuma pemahaman kita aja. Nah ini bersyukur kepada Allah yang menjadikan mukmin dan muslim, menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Nah jadi pertama lah sebenarnya kita bersyukur itu kenapa? Allah bersifat qidam, berarti kita sebagai makhluk itu bersifat hadis baharu. Nah setiap yang baharu tadi untuk inya asalnya kadada berubah menjadi ada, itu kan proses yang baharu itu seperti itulah. Asalnya kadada berubah menjadi ada, dalam keyakinan kita itu tidak bisa berubah dengan sendirinya. Nah itu bahasanya dari tiada menjadi ada itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah Allah menciptakan itulah, itu nikmat. Nah sehingga ulama-ulama tasawuf itulah seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari misalnya,
nikmatani, ada dua nikmat. Ujar Sidin la ma kharaja minhuma khalqun, tidak ada makhluk ini yang bisa keluar dari dua nikmat itu. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Itu yang pertama, nikmat diciptakan. Itu nikmat. Semua makhluk tidak ada yang terlepas dari nikmat ini. Karena semua makhluk itu baharu, baharu berarti diciptakan, diadakan. Nah, ini nikmat dari Allah. Nah, itu satu lah. Yang kedua, tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa lepas dari nikmat ini, yaitu nikmatul imdad. Imdad itu dibantu, bahasanya dibantu. Nah, dibantu itu maksudnya sesudah kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, itu kan asalnya gak ada, jadi ada, itu satu nikmat. Nah, sesudah ada, nah ini amun kada dibantu oleh Allah untuk tetap ada, kita tidak akan mampu untuk bertahan meskipun cuma sekejap mata. Jadi jika bahasa manusia ini, andai kata kita nih diadakan, dilapas kayak itu aja lah, maka tidak akan mampu bertahan meskipun cuma sekejap mata. Nah, imdad itulah nikmatul imdad. Sesudah kita ada, maka terus diberi bantuan oleh Allah Ta'ala untuk kita bisa tetap bertahan sampai pada saatnya, ya kan, imdad Allah Ta'ala itu di-stop oleh Allah Ta'ala sehingga matilah kita. Nah, cuma itu di-stop sebahagiannya, hanya untuk membantu kita hidup itu di-stop, maka jadi mati. Cuma untuk membantu jasad kita bisa bertahan sampai berapa hari itu masih dibantu oleh Allah. Ya, nah sampai akhirnya untuk bantuan mempertahankan jasad pun ditarik lagi oleh Allah, maka hancurlah jasad kita. Nah, tapi untuk roh kita lah, roh ini tidak akan hancur, itu memang dinyatakan seperti itu, berarti bantuan Allah untuk tetap bertahannya roh itu tetap, imdadnya itu tetap. Nah, jadi imdad ini, nah bantuan dari Allah. Nah, ini dengan Allah membantu itu kadang-kadang dan kebanyakannya memang diusahakan sebab. Nah, jadi supaya kita tetap bisa bertahan, diusahakan sebabnya itu apa? Makan, minum, dan sebagainya. Secara zahir inilah. Nah, makan minum itu pun bantuan dari Allah sebenarnya. Nah, maka itu disebut dengan nikmatul imdad. Jadi bantuan itu adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Nah, jadi hubungannya kenapa kita disuruh bersyukur tadi, ketika kita meyakini bahwa Allah bersifat qidam lah, kita yakin, kita percaya itu, kita disuruh bersyukur. Karena Allah yang bersifat qidam berarti kita baharu. Nah, proses yang baharu asalnya kada menjadi ada, sudah kita diberi nikmat oleh Allah, setiap nikmat wajib kita syukuri. Nah, kemudian sudah tidak ada ini, entah berapa tahun umur kita ini kan masing-masing gak ada sama, nah, nong panuhanya nong paling banyak sudah dapat imdad dari Allah, nah itu wajib kita syukuri. Nah, itulah hubungannya antara qidam dan bersyukur. Nah, ditambah lagi kenikmatan itu lebih sempurna kalau cuma diciptakan, dibantu untuk tetap ada. Nah, itu rata semua orang. Nah, jadi orang yang beriman kah, orang nang kafir kah, sama aja. Nah, lebihnya kita ini lah, yaitu diberi nikmat iman dan Islam lagi oleh Allah Ta'ala. Nah, inilah nikmat yang sangat luar biasa yang membedakan lawan orang-orang yang tiada beriman itu. Kalau masalah diciptakan sama aja kan, sama-sama diciptakan lah, kemudian bisa bertahan ya sama aja. Bahkan kadang-kadang orang kafir ini satu hal beda ya. Nah, tetapi nikmat iman dan Islam ini yang tidak dimiliki oleh mereka, dan ini adalah kenikmatan terbesar. Nikmat iman dan Islam itu lebih besar bahkan daripada nikmat hidup, nikmat sehat. Itu nikmat besar juga, tapi lebih besar lagi iman dan Islam.
Karena apa artinya lah hiduplah bagi keyakinan orang Islam, orang beriman itu hidup umur panjang dan sebagainya. Kalau tidak ada nikmat iman dan Islam ini, semua itu sia-sia. Nah, nikmat iman dan Islam ini kenapa dikatakan nikmat terbesar? Nah, karena dengan iman dan Islam, asal bujur-bujur aja lah, ini iman dan Islam itu dipelajari, didalami, dihayati, maka dia akan menjadi sebab ketentraman dalam kehidupan dunia kita. Dan ini surga dunia. Orang hati tenang, tentram itu surga dunia. Nah, asal iman dan Islam tadi dipelajari, dihayati. Nah, orang Islam banyak pusang itu pada paham sebenarnya dengan ajaran Islam itu sendiri. Lah, bukan ajarannya yang salah, orangnya yang kada paham. Nah, karena di Quran tuh alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Nah, jadi orang beriman tuh tentram hatinya, amalannya supaya tentram nih, amalan iman tuh zikir kepada Allah Ta'ala. Nah, maka semalam sifat wujud itu kan amalannya, apapun yang kita lihat, kita dengar, setiap kejadian di alam semesta ini semestinya kita ingat lawan Allah. Nah, kenapa? Karena semua kejadian itu dalil yang menunjukkan adanya Allah. Karena itu tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa Allah yang menciptakannya. Jadi setiap kejadian itu seolah-olah mengatakan, aku ini ulahan Allah. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk lupa kepada Allah sebenarnya. Nah, sekecil apapun, mulai paling kecil kejadian sampai paling besar, itu adalah ciptaan Allah, yang sebenarnya dengan lisanul halnya, bukan dengan ucapan, lisanul hal itu dia mengatakan kepada kita, aku ini ulahan Allah. Terjadinya kejadian itu ulahan Allah. Nah, itu wujud. Nah, kemudian sambung dengan kidam. Nah, kidam ini diulah oleh Allah Ta'ala. Badan kita ini hidup itu sudah nikmat. Ditambah lagi kehidupan kita diisi dengan nikmat iman dan Islam. Nah, ini luar biasa. Nah, ini iman dan Islam itu kalau dipelajari, dihayati, itulah akan mendatangkan ketentraman jiwa kita selama hidup di dunia. Nah, ini adalah disebut jannatun mu'ajjalah, surga yang disegerakan Allah, adanya surga dunia. Nah, kita nih mbak surga dunia itu ada bila ada tempat nang bina bagus karena ada surga dunia. Padahal nang situ tuh banyaknya nang pusang ya hati. Nah, kok pusangnya tulak kasih itu tuh berhutang, jangan bulik ditagih orang hutangnya, ini pusang ngarannya, alah. Nangaran surga dunia itu tenang, hidup kita ini tenang. Nah, meskipun andai kata pada berduit tidak apa, tapi hati tenang, nah itu surga. Nah, meskipun sulit mencari ketenangan menghadapi berduit aja, lagi itu. Nah, di akhirat lah iman dan Islam itu tiket untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Orang yang tiada mempunyai iman dan Islam, nah dia mahrumun alin nikmah, dia dicegah, diharamkanlah dari kenikmatan. Nah, maka orang-orang kafir itu yang disebut tidak beriman, tidak Islam, itulah tempatnya neraka. Neraka itu tidak ada kenikmatan, yang ada itu adalah siksa Allah Ta'ala. Nah, adapun orang-orang yang beriman, nah inilah orang Islam itu pasti masuk surga. Tapi meskipun kena ada sebahagian yang sebelum masuk surga diservis dulu di neraka, itu karena amalnya. Dia punya modal iman dan Islam, nah tetapi tiada mengamalkan iman dan Islam dalam kehidupannya, nah sehingga ada terjadi pelanggaran terhadap hukum. Nah, ini yang dilarang oleh Allah digawinya. Nah, ini menyebabkan dia masuk neraka, cuma tidak akan selamanya dalam neraka. Orang beriman Islam itu pasti pada akhirnya akan masuk surga. Nah, sehingga kita minta nih, kita beriman itu lah jaminan sudah masuk surga, asal aja lah kita bisa mempertahankan keimanan itu sampai ke mati.
Nah di mana tadi orang masuk surga ini bisa nang masuk surga aja langsung ada diservis dulu di neraka, ada juga nang diservis dulu di neraka. Sehingga doa kita tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tafsir hasanah di dunia itu banyaklah menurut Hasan Basri al ilmu wal ibadah. Kebaikan dunia itu adalah berupa ilmu dan ibadah. Nah itu tafsir Hasan Basri. Kenapa? Karena kalau ilmu yang manfaat, ibadah itu pasti akan menjadi kebaikan bagi seseorang. Asal ilmu yang manfaat. Ya ada ilmu bang nang ada manfaat. Sehingga Nabi itu kan wa'udzubika min ilmin la yanfa. Berarti ada ilmu nang ada manfaat lah. Bukan itu yang dimaksud. Nah kenapa Sidin tidak mentafsirkan kebaikan dunia itu misalnya harta benda yang banyak, kekayaan, pangkat, karena diteliti sudah, ya kan banyak duit tuh kadang-kadang banyak juga masalah. Nah itu sehingga tidak bisa dikatakan orang banyak harta itu dapat kebaikan dunia secara mutlak, itu belum tentu. Nah, atau pangkat misalnya bisa juga jadi masalah. Nah tapi kalau ilmu dan ibadah ini tidak akan jadi masalah. Andai kata masalahnya orang berilmu dimusuhi orang dan sebagainya, disambati orang, itu secara zahir masalah, tapi pada hakikatnya itu justru menjadi kebaikan. Karena menjadi sambati orang dan sebagainya itu menambah pahala mereka, menambah tinggi derajat mereka di sisi Allah Ta'ala. Nah, wafil akhirati hasanah, kita minta kepada Allah di akhirat dapat kebaikan. Nah, kalau di akhir kebaikan akhirat itu sepakat ulama tafsirnya surga dan segala kenikmatannya. Kenapa? Karena bila orang kada masuk surga di akhirat itu ngarannya kada dapat kebaikan. Karena tempat di akhirat itu cuma dua aja, lah ada surga ada neraka. Berarti bila kada masuk surga dia masuk neraka. Masuk neraka daripada akan baik, ini gak ada akalnya. Nah tetapi karena orang masuk surga itu tadi ada nang langsung masuk surga, ada nang diservis dulu di neraka, hanya pada akhirnya masuk surga. Lalu bertambah doanya, waqina adzabannar, peliharalah kami ini jangan sampai masuk neraka. Berarti maksudnya hasanah fil akhirat, surga di akhirat itu surga nang langsung aja, ada diservis dulu di neraka. Sehingga berujung waqina adzabannarnya itu. Jangan ditinggal tuh ayat Quran. Kalau ingin belajar tafsir ya, kebaikan dunia itu ilmu dan ibadah, kebaikan akhirat itu masuk surga. Sudah minta masuk surga, kada perlu lagi berlindung dari neraka misalnya. Nah ini perlu tahu orang masuk surga itu bisa langsung tadi bisa diservis dulu. Nah maksudnya ini langsung aja, sehingga bertambah waqina adzabannar. Nah jadi iman dan Islam ini syarat utama untuk orang masuk surga. Nah, bila ada iman dan Islam, nah, maka tidak akan dianugerahi nikmat surga. Artinya dia tidak akan mendapatkan kebaikan akhirat. Nah maka nikmat iman dan Islam itulah alasannya kenapa dikatakan iman dan Islam itu nikmat paling besar yang diberikan Allah, karena dia bisa mendatangkan ketenangan jiwa waktu hidup di dunia, yang mana itu surga dunia. Nah di akhirat dia menjadi syarat untuk masuk surga yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Nah jadi dua surga, surga dunia, surga akhirat bisa diraih dengan iman dan Islam. Nah tinggal cara kita mensyukurinya ini itu lah ya. Nah ini diantaranya mensyukuri iman dan Islam itu kita mesti mempelajari tentang iman dan Islam. Nah diawali belajar rukun Islam, ya kan, rukun iman dipelajari. Nah kemudian sudah dipelajari ya lebih didalami sedikit, cuma jangan terlalu dalam benar juga. Ini kedalaman benar ini kalau kita memang kita kada mampu. Sehingga Imam Al-Ghazali menyebutkan at-taghalghul fit tauhid asyaddu la min sab'ina zinan bi ummi atau kama qala.
Jadi orang yang mendalam-dalami tauhid itu sementara dia belum belum waktunya untuk itu, maka itu lebih berat dosanya ketimbang berzina 70 kali lawan ibunya sendiri. Nah, kenapa? Ya tadi, kalau mendalami tauhid ini belum sampai waktunya, salah pemahamannya, maka dia menjadi kafir. Orang berzina itu selama dia tidak menghalalkan perbuatan zina itu, dia tidak akan kafir lah. Dia berdosa besar memang, tapi tidak sampai kafir selama dia tidak menghalalkan perbuatan itu. Tapi kalau dalam masalah tauhid ini salah ya nah maka ini bisa menyebabkan kekafiran. Nah, jadi iman dan Islam itu dipelajari, belajar itu belajar akidah yang benar. Nah, ini sudah disimpulkan akidah benar itu disebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah. Nah, kita ini sudah masaknya aja nyaman sudah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam masalah akidah ini sudah diakui oleh ulama-ulama zaman dahulu, yaitu akidah yang diuraikan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini bukan mereka lah yang maulah akidah itu sebenarnya, tapi ini pemahaman yang diambil dari Quran dan hadis. Jadi semua itu dasarnya Quran dan hadis lah. Cuma mereka menyimpulkan pemahaman dari Quran hadis itu akidah, yaitu mulai wujud kita bakal seterusnya, itulah kesimpulan dari mereka. Jangan dianggap ini ulahan Imam Asy'ari, ulahan Imam Maturidi, ada lah. Nah, sehingga orang-orang Wahabi itu banyak mengkafirkan lah Imam Asy'ari dan pengikut-pengikut Imam Asy'ari, karena mereka menuduh ini bertentangan dengan Quran dan hadis. Kenapa? Itu bertentangan dengan Quran dan hadis yang dipaham oleh Wahabi, yang sebenarnya pemahaman mereka itu dangkal sebenarnya, nggak ada mencukupi syarat untuk bisa memaham Quran dan hadis. Imam Syafi'i ingin salahakannya banyak, kita mendapat makanya ada 4 mazhab nang 4 itu kada sepenuhnya bujur jadinya, nang bujur itu ya ampuninya. Padahal kalau kita mau membanding-bandingkan ilmunya Imam Syafi'i dan ilmu mereka itu kayak apa? Nah, jadi orang bisa menjadi mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Nah, jadi taufik dari Allah Ta'ala. Nah, arti taufik itulah ada 2 pendapat ulama mendefinisikan taufik itu. Yang pertama, khalqu qudratit ta'at bil abdi. Arti taufik itu Allah menciptakan kemampuan untuk taat pada seorang hamba, termasuk untuk beriman dan Islam, itu adalah ketaatan. Jadi kemampuan untuk bisa beriman, bisa Islam, untuk bisa taat beribadah misalnya itu atau bisa menjauhi larangan Allah, itu ketaatan ngarannya lah, itu diciptakan oleh, kemampuannya itu diciptakan oleh Allah. Nah, cuma di sini kalau definisinya seperti itu masih ada yang menyangkal. Seolah-olah itu pemahamannya, ketaatan itu, kemampuan taat itu dimiliki oleh seorang hamba meskipun itu diciptakan Allah. Nah, jadi modelnya kayak Allah menciptakan kemampuan untuk taat pada seorang hamba lah, lalu kemampuan ulahan Allah Ta'ala tadi digunakan oleh hamba untuk berbuat taat. Nah, ini prosesnya seperti itu kalau definisinya seperti itu. Nah, jadi jika ibarat orang mengunjun adalah, jadi Allah Ta'ala itu memberi unjun lawan umpannya. Nah, kemudian si hamba ini mengunjunakannya itu, kemudian dapat iwak itu seolah-olah Allah Ta'ala tidak campur tangan lagi dalam masalah itu. Yang penting ini untuk tawa mengunjun itu sudah bisa. Nah, sehingga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah pun kalau pembahasannya seperti itu masih bermasalah. Sehingga dalam akidah Ahlussunnah itulah
Ketika orang mengatakan bahwa ia bisa melakukan sesuatu dengan kemampuan atau kekuatannya sendiri, maka Ahlussunnah wal Jamaah sepakat orang itu kafir. Karena merasa dia punya kekuatan ampunnya. Nah, kalau orang mengatakan, meyakini bahwa ia bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan yang diberikan Allah kepadanya, artinya dia tidak punya kekuatan, cuma diberi Allah kekuatan. Dengan kekuatan yang diberikan Allah, dia bisa melakukan sesuatu. Bahwa fasikun asin, maka dia bahwa jahilun fasikun, dia jahil, tidak mengerti dengan yang sebenarnya. Fasikun lagi dia fasik, artinya dia berdosa meskipun tidak sampai kepada kekafiran. Nah, jadi nang bujur itu nang kayak apa? Nah, sehingga definisi kedua ini lebih mendekati kepada kebenaran, yaitu arti taufik itu khalqut ta'at bil abdi. Bukan kudratut ta'at lah, khalqu kudrati ta'at, kada berbuat kudratnya, tapi khalqut ta'at bil abdi, langsung gitu. Allah menciptakan ketaatan pada seorang hamba. Itulah definisi taufik. Nah, jadi artinya apa? Misalnya kita bisa sembahyang gawian sembahyang itu lah ulahan Allah. Jadi kada ada proses kekuatan kita dan sebagainya, tidak dibicarakan lagi itu. Ini ulahan Allah Ta'ala langsung sembahyang itu. Cuma jangan dibadahkan Allah nang sembahyang. Ini salah juga lah. Nang sembahyang itu tetap kita, cuma yang menciptakan gerak-gerik sembahyang itu sesuai dengan tuntunan. Kan ada berdiri, ruku, sujud dan sebagainya itu lah. Nah, itu Allah Ta'ala. Jadi sama sekali bukan ada kekuatan, atau meskipun kekuatan pemberian Allah tidak ada. Nah, jadi orang bisa beriman, bisa Islam, itulah dengan semata taufik dari Allah. Artinya iman dan Islam itu diciptakan Allah, melekat pada dirinya. Nah, itu. Jadi bukan inya nang diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa memilih Islam, bisa memilih iman, tidak lah. Tapi memang iman dan Islam diciptakan Allah pada dirinya pada waktu yang memang dikehendaki Allah. Nah, meskipun misalnya sebelumnya orang itu kafir, tidak beriman Islam lah, lalu tiba-tiba dia masuk Islam. Nah, masuk Islam itu mutlak ciptaan Allah pada dirinya. Nah, meskipun sebabnya macam-macam kan orang masuk Islam tuh karena sebelumnya mempelajari Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi gitu lah. Itu cuma sebab aja. Nah, tetapi yang ianya banyak juga orang baca Quran, paham Quran, tapi tidak masuk Islam juga lah. Nah, itu berarti sebab yang tidak memberi bekas juga lah, tetapi yang ianya memang keimanan dan keislaman itu diciptakan Allah pada dirinya. Nah, sehingga dia disebut mumin, disebut muslim. Nah, kita nang sudah sejak awal, karena ulama berpendapatlah anak orang Islam itu langsung jadi muslim. Ini kan kuitan abah mamanya Islam, anaknya itu begitu lahir langsung jadi muslim. Meskipun belum mengerti tentang Islam itu kan, kekanakannya itu lah, tapi dia statusnya langsung jadi muslim. Jadi kada berdusta, misalnya di apa itu, di akta adalah berbuat agama tuh, akta tuh belum kan. Andai kata ini ada adalah agama apa muslim, padahal kekanakan, nah itu kada berdusta, karena memang hukumnya anak orang Islam itu muslim. Nah, adapun anak orang kafir nih mauquf itu belum tentu jadi kita. Nah, tapi kalau ia meninggal dunia sebelum balik, maka dia menjadi wildanum mukhalladun. Nah, itu di Qur'annya adalah, nah, itu menjadi anak-anak kecil yang diabadikan Allah hidup di dalam sorga, cuma tugasnya itu untuk menyenangkan orang-orang sorga. Karena di dunia pun kita ketujuh melihat kekanakan, apalagi yang pindah lucu-lucu itulah, itu menjadi penghibur. Nah, ini kini di akhirat anak-anak orang kafir lah yang meninggal dunia sebelum balik, nah dia menjadi penghibur orang-orang sorga. Nah, anak beulahakan banyu kan, menyiapkan macam-macam itu. Tapi itu bukan beban bagi mereka lah. Tentang sahadat kan, kebanyakan karena selalu
Jadi kita ini tetap harus bersyahadat karena dia belum sempurna saudara kita sebab keturunan itu pernah guru mendengar itu apa ya betul aja. Iya memang syahadat itu kewajiban lah, kewajiban. Cuma statusnya sebelum dia membaca syahadat sudah dinyatakan Islam kalau anak orang Islam. Nah cuma ketika dia balik dia berkewajiban untuk membaca syahadat. Nah cuma andai katanya kalau baca syahadat dia tetap statusnya Islam lah, cuma dia berdosa. Nah terutama kan ketika sembahyang itu ada syahadat dalam tasyahud, ada syahadatnya ada sah sembahyangnya. Itu kewajiban syar'i, nah bukan kewajiban yang menentukan ia menjadi Islam atau tidaknya. Artinya bukan syarat untuk menjadi Islam. Nah beda kalau orang kafir asalnya masuk Islam. Nah memang syahadat itu menjadi syarat lah. Dia baca syahadat syarat untuk diterima statusnya sebagai muslim. Tapi kalau anak orang Islam sejak awal itu andai kata seumur hidupnya kada pernah membaca syahadat lah, statusnya tetap muslim. Nah tetapi meskipun dia berdosa meninggalkan kewajiban, berarti ada sebuah sembahyang. Nah jadinya ada syahadat itu syahadat kewajiban. Nah berarti bila meninggalkan berdosa. Ada syahadat yang menjadi syarat untuk Islam. Nah ini menjadi syarat itu berarti kalau ada baca syahadat tidak diakui sebagai muslim. Nah jadi yang pertama adalah mensyukuri iman dan Islam itu dipelajari tentang iman dan Islam itu. Nah, sampai kita paham. Nah sesudah itu kita meminta kepada Allah agar iman dan Islam kita ini dijaga oleh Allah. Nah ini pokoknya matinya terbawa iman Islam husnul khatimah. Nah, dijaga. Nah itu jangan mantong-mantong sudah belajar lalu ada minta lagi lawan Allah Ta'ala. Nah ini karena keputusan sepenuhnya itu di tangan Allah Ta'ala. Biar orang paham bujur tentang iman dan Islam itu lah. Amun Allah kada menjagakannya tetap terlepas. Maka kan ada di YouTube tuh bedanya ada Ustadz apa namanya murtad itu kan ada. Nah, maka kisah menghujat benar kan Islamnya sudah murtad. Artinya kalau Ustadz tuh kan kira-kira paham aja dulu tentang iman Islam itu, cuma karena tidak dijaga Allah tetap lepas. Nah maka kita jangan pernah merasa aman. Itulah kayak apa aja tingginya ilmu pengetahuan kita tentang iman dan Islam, jangan pernah merasa aman dari dicabutnya iman dan Islam. Nah sehingga kita ya minta kepada Allah. Nah ada amalan-amalannya itulah diantaranya supaya terjaga iman dan Islam itu. Nah ini diamalkan sembahyang imbah maghrib sunat hifdzul iman. Nah kemudian subuh itu membaca ya Hayyu ya Qayyum 40 kali, dari riwayat 41 kali adalah. Nah ini upaya-upaya untuk supaya iman dan Islam kita dijaga. Nah ada lagi membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha anta, seterusnya itu pagi dan sore dibaca. Nah kemudian ada lagi melazimkan membaca doa Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyata bi jamili awaidika bid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ada dihitung berapa, pokoknya apabila nang pina nyaman baca aja. Nah itu ya. Nah kemudian ada lagi doa Allahumma rabba kulli syai bi qudratika ala kulli syai ighfir lana kulla syai wala tas'alna kulli syai wala tuhasibna bi kulli syai wa atina kulla syai. Nah, itu doa itu siapa melazimkan membaca doa itu artinya rancak membaca itu dalam sehari, maka fadilatnya iman dan Islamnya akan dipelihara oleh Allah Ta'ala. Inilah upaya-upaya yang bisa kita lakukan selain kita mempelajari itu. Nah ini untuk mensyukuri, sehingga kalau kita dianggap sudah mensyukuri iman dan Islam, yang ada janji Allah la in syakartum la azidannakum. Jadi kualitas keimanan dan keislaman kita itu bahkan ditambah oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita tidak dianggap mensyukuri iman dan Islam, apalagi sampai berucap nih hidup nih pinanya nyaman orang kafir aja pada orang Islam.
Nah iya, ini bahaya benar. Bisa-bisa nanti imannya, Islamnya dicabut oleh Allah Ta'ala. Karena berarti dia menganggap jadi orang Islam itu model kayak rugi. Nah meskipun alasannya orang kafir ini aja sekali aja seminggu ke gereja, orang Islam tiap waktu disuruh. Nah itu alasannya adalah, apapun alasannya jangan pernah mengatakan bahwa tak untung orang kafir ketimbang orang Islam, atau terbaik orang kafir daripada orang Islam. Itu jangan pernah mengatakan itu. Kenapa? Resikonya lah ini iman dan Islam itu mungkin dicabut. Kenapa? Allah Ta'ala itu maha tahu. Berarti orang ini menganggap iman Islam itu bukan sesuatu yang besar. Nah sementara kita diwajibkan untuk meyakini, andai kata kita punya iman dan Islam, sementara nikmat yang lain gak ada punya, sehat gak ada, garing berumuran, misalnya nikmat harta gak ada, duit ini karing pada kelaras pisang lagi, nyari di dompet lah. Ini andai kata lah seperti itu. Nah ini kadada dihormati orang, kadada nang hormat lawan kita, ketimbang orang kafir memiliki semua fasilitas kenikmatan dunia tapi dia tidak punya iman dan Islam. Maka kita wajib mengatakan bahwa orang Islam yang kondisinya seperti itu tadi lebih baik keadaannya ketimbang orang kafir yang seperti itu. Jangan pernah mengatakan wah nyaman orang kafir terbagus. Nah, ada yang pendapat orang kafir nih pindah banyak mana menyumbang ke pesantren-pesantren itu, sementara orang Islam sugih ini ada tahu-tahu misalnya terbagus nih itu aja bedanya nih. Nah ini bahayanya lah. Kan ada orang sebelah tuh bina gencar apa namanya menyumbang ke pesantren, tahu yo niatnya apa itu kan. Ya mungkin wallahu alam lah. Cuma kayak apapun alasannya lah, baiknya bila ada bisian iman dan Islam, dia tidak akan pernah lebih baik dari orang Islam. Nah itu aja sudah kesimpulannya. Masih saja dulu lah, mudah ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Allahumma 'allimna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min halin nar. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusari wa biridaka wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaq wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Allahumma rizqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa bina syirki wa bi jami'i ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita tahlil lah, kita hadiahkan untuk hadiah asrariyah binti Haji Ismail. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.